Pernah kepikiran nggak kalau secangkir kopi atau menu sarapan yang itu-itu aja setiap pagi justru diam-diam membawa kita lebih dekat ke resiko kesehatan yang serius? Yuk kita bongkar bareng-bareng kebiasaan pagi mana aja yang mungkin perlu kita ubah mulai besok. Dengerin deh, ada peringatan penting nih dari seorang spesialis otak. Ini khususnya buat Anda yang usianya udah di atas 60 tahun. Ternyata ada ancaman yang ngumpet di rutinitas pagi kita. Pertanyaan ini mungkin kedengerannya bikin kaget ya, tapi jawabannya bisa jadi ada pada hal pertama yang Anda lakukan sesaat setelah membuka mata di pagi hari. Kita bakal fokus ke satu kebiasaan spesifik yang seringkali tanpa kita sadari bisa meningkatkan resiko stroke pada orang tua hingga 3 kali lipat. Begini, seiring kita menua, pembuluh darah kita itu ibarat selang air yang udah lama dipakai. Mulai kaku, nggak lentur lagi. Nah, perubahan alami inilah yang bikin lonjakan tekanan darah mendadak jadi bahaya banget buat para lansia. Oke, kita mulai hitung mundur ya, dari kesalahan nomor 5. Kita mulai dengan ceritanya Pak Adi. Pagi itu, sama seperti pagi-pagi lainnya, beliau mulai hari dengan kebiasaan yang dianggapnya sepele. Minum kopi instan yang manis pas perut masih kosong. Coba bayangin ya, kombinasi gula dan kafein dari kopi instan itu ternyata bisa bikin darah kita jadi 20% lebih kental cuma dalam 30 menit. Ini bikin jantung kerja super ekstra kayak lagi mompa lumpur, bukan air. Berat banget kan? Jadi, solusinya gampang banget kok. Tinggal ganti aja kopi sasetan itu sama kopi tubruk biasa. Kalau bisa tanpa gula. Energinya dapet, jantungnya aman. Selanjutnya, kesalahan nomor 4. Ini ceritanya Ibu Ratna. Kebiasaannya lebih simpel lagi, malah beliau nggak sarapan sama sekali. Penelitian nunjukin loh, nggak sarapan itu bisa naikin risiko stroke iskemik sampai 36%. Kenapa bisa gitu? Gampangnya, perut kosong itu bikin tubuh stres. Nah, hormon stres ini yang bikin tekanan darah melonjak tinggi. Padahal solusinya cuma butuh makanan kecil aja. Oatmeal, telur rebus, atau selembar roti gandum udah cukup banget buat kasih energi yang stabil dan ngejaga pembuluh darah kita dari stres mendadak. Oke, lanjut ya. Kesalahan nomor 3 dan 2 ini licik banget. Karena seringkali nyamar jadi pilihan yang sehat. Kita ngomongin soal minuman manis. Ini kisahnya Pak Johan yang kena di kesalahan nomor 3. Beliau kira minum jus buah kemasan tiap pagi itu udah paling benar. Padahal jus kemasan itu bom gula tanpa serat. Gulanya langsung jedar, masuk ke sistem kita, bikin tekanan darah naik drastis. Ibaratnya nih, kita nyemprotin air pemadam kebakaran ke pipa air yang udah tua dan karatan. Lama-lama ya jebol dindingnya. Solusinya? Jelas, makan aja buahnya langsung. Atau kalau mau di jus, ya blender sendiri di rumah. Biar serat-serat baiknya nggak kebuang. Nah, ini nih jebakan nomor 2. Pak Surya ngalamin sendiri. Biar semangat sepedaan pagi, beliau minum minuman energi. Hasilnya malah pingsan. Minuman-minuman ini tuh kayak koktail maut. Isinya kafein dosis tinggi, gula, sama natrium. Bikin jantung kerja rodi, bikin dehidrasi, plus bikin darah jadi kental. Wah, ini resep komplit buat kena stroke. Dan sekarang, kita sampai pada kesalahan paling fatal. Paling berbahaya, tapi anehnya paling sering dilakuin sama banyak orang. Kesalahan nomor 1 itu, sumpah, simpel banget. Yaitu tidak minum. Ya betul, nggak minum air putih sama sekali pas baru bangun tidur. Gini loh logikanya. Kita tidur kan bisa 7-8 jam ya. Selama itu kita nggak minum. Artinya apa? Tubuh kita dehidrasi. Darah jadi lebih kental. Akibatnya, jantung harus kerja pontang-panting buat memompa darah kental itu ke seluruh tubuh. Cuma gara-gara satu kelalaian sepele ini, resiko stroke buat lansia itu bisa melonjak 3 kali lipat. 3 kali lipat loh, dibandingin sama mereka yang minum air dulu. Cuma gara-gara segelas air, bayangin. Jadi solusinya apa? Jadikan ini ritual nomor 1 tiap pagi. Begitu melek, langsung glek. Minum segelas air suhu ruangan atau air hangat. Cuma butuh beberapa menit, darah jadi lebih encer, sirkulasi lancar, otak dan jantung pun aman. Dan kabar baiknya, buat mencegah semua ini tuh nggak perlu obat-obatan mahal. Sama sekali nggak, cuma butuh pilihan-pilihan kecil yang cerdas. Ada pesan bagus dari seorang dokter, kebiasaan kecil yang kamu ubah hari ini, itulah alasan kamu masih bisa memeluk orang-orang tersayang esok hari. Setiap resiko tadi itu bisa kita hindari. Kekuatannya ada di tangan kita masing-masing. Jadi gimana?
Cuma satu langkah kecil aja buat besok pagi. Siap kan buat ngelakuinnya? Coba bayangin deh masa depan yang sehat, yang penuh tawa bareng keluarga. Semuanya itu bisa dimulai dari segelas air pertama di pagi hari.